Oke, jadi ini adalah Infinix GT 10 Pro, HP yang sering banget di request ketika saya nge-review HP apapun, entah itu Itel, Tecno, bahkan Infinix, Realme, apapun. Komennya, Bang, bahas dong Infinix GT 10 Pro yang katanya bakal menjadi pesaingnya Poco X5 Pro. 3 juta ke atas sejauh ini, kalau saya pribadi sih pegang Poco X5 Pro ya. Kalau 3 juta ke bawah, ya itu udah gelarnya Kingfinish lah, grupnya Transition Holding lah. Tapi sekarang pasar 3 jutaan jadi jauh lebih menarik dengan adanya Infinix GT 10 Pro ini. Karena dia udah pakai chipset terbarunya MediaTek Dimensity 850 dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang performanya ini kalau misal kita sandingkan dengan Snapdragon ya mirip-mirip sama Snapdragon 778G lah. Chipset yang dipakai sama Poco X5 Pro dan harganya pun juga mirip-mirip di 3 jutaan. Bedanya Poco X5 yang varian 6128 itu di 3 jutaan. Tapi kalau udah naik ke 8256 itu 4, juta sekian. Lah, si Infinix GT 10 Pro ini 3 jutaan udah langsung dapet 8 GB 256 dan 256-nya ini storage-nya udah UFS 3.1. Sementara Poco X5 Pro itu masih UFS 2.2. Jadi dari poin RAM dan juga storage, Infinix lebih murah dan lebih kenceng storage-nya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah si Infinix GT 10 Pro ini benar-benar bisa menjadi saingannya Poco X5? Kita unboxing dulu lah ya. Dari segi box-nya udah beda dari Infinix biasanya. Ini kesannya lebih premium dengan nggak ada HP-nya sama sekali. PD, langsung nama. Terus warnanya juga beda. Warnanya ini sekarang oranye dan kalau kalian lihat di sini langsung dikasih 256 GB. Dan RAM-nya 16 GB, tapi ini sebenarnya 8 ya. Jadi ada tulisan kecil di sini 8 plus 8. Jadi ya RAM-nya 8 lah. Jangan tergiur RAM 16 GB virtual karena itu cuma gimmick aja. Nggak nambahin performa sama sekali. Dan kalau kita lihat spesifikasi lain, nah ini chipsetnya dia pakai Dimensity 8050. Terus juga ada Ultra Graphic Powered, ini yang kata Infinix banyak banget sensornya, nanti kita bahas. Dan ada Clean and Pure OS, wah with no bloatware. Waduh, ini saya suka banget nih kalau udah main sindir-sindiran nih. Karena kan di sebelah itu kan ya OS-nya banyak bloatware, banyak iklan. Lah ini Clean and Pure OS. Wah, gila gak tuh? Langsung disindir-sindir di boxnya lagi ya. Terus dia pakai desain itu Cyber Mecha desain. Ini mirip-mirip sama desainnya Tecno yang sebentar lagi kita buka. Untuk layar dia pakai 120Hz, 10 bit Full HD AMOLED display. Untuk baterai dia 5000 mAh dan kamera untuk mainnya 108 megapiksel. Dan untuk warnanya yang akan kita bahas ini adalah Cyber Black. Androidnya dia versi 13 dan kata Infinix di GT 10 Pro-nya ini ada janji sekarang ya. Jadi Androidnya bakalan diupdate 1 kali. Jadi bakalan kebagian Android 14 security update-nya 2 tahun. Ya biasanya kan mereka nggak pernah janji ya. Ini mungkin masuk ke tahun politik 2024 jadi ikut-ikutan janji kayak pejabat ya. Tapi minimal ya kita dapat update lah daripada kayak biasanya abu-abu nggak ada jaminan. Di seri ini ada. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini kita dapat apa aja. Wah, ada HP-nya di sini. Kita taruh di sini dulu. Ada poinnya sama tadi kayak di belakang. Terus kita dapat, wah ada buku paperbook kayak gini dan ada soft case. Soft case-nya transparan. Terus, wih gila kita masih dapat tempered glass loh ya. Brand mana yang mau kasih tempered glass coba? Tempered glass itu lumayan mahal harganya. Beda ya, skin guard sama tempered glass itu beda. Jadi harusnya lebih aman. Terus ada, wah ada stiker juga. Ini stiker versi GT 10 Pro dengan desainnya itu ala-ala sci-fi cyberpunk. Tapi ada streetwear-nya juga karena ada barcode-barcode-nya gini. Terus ada paperbook lagi. Ada adapter. Adapternya ini support 45 watt. Terus kabelnya warna orange dengan USB Type A to USB-C. Terus di bagian bawah nggak ada apa-apa lagi, ada SIM card ejector. Kita taruh sini dulu untuk lihat nanti. Set, wih gila. Dan ini adalah Infinix GT 10 Pro-nya ya. Secara desain masih Infinix banget. Ini kita kletek dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Wah. Sekilas dia mirip banget sama Nothing Phone, apalagi yang warna silver ya. Yang warna silver itu kalau saya lihat dari gambar, dia mirip banget sama Nothing Phone, tapi kalau yang hitam ini agak-agak beda sih ya. Ya dia mirip Nothing Phone dengan gayanya sendiri lah. Dan di sini ada kayak semacam mini LED yang nyala-nyala. Nanti kita coba. Kalau di Tecno nyalanya itu ada 4 LED. Tapi kalau di Infinix GT 10 Pro ini yang nyala di sebelah bingkai kameranya. Dan dia kesannya itu kayak futuristik, transparan, sci-fi. Karena memang kata Infinix dia terinspirasi dari desainnya cyberpunk sci-fi. Dan desain ini disebut dengan Cyber Mecha. Ya agak mirip lah konsep desainnya sama si Tecno Pova 5 Pro yang kita bahas kemarin. Terus dia juga ada
aksen warna-warna orange yang saya pribadi sih suka ya. Desainnya ini ya dia punya ciri khas gitu dengan kameranya sama juga 108 megapiksel dan lensa lainnya ini gimmick lah karena cuma dapat 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth, jadi ya biar terlihat bagus saja desainnya. Terus untuk build quality dia pakai plastik sih ini ya, tapi plastiknya glossy jadi kesannya kayak kaca. Oke sih. Terus di bagian kanan ada volume up and down, ada tombol power yang ini nggak side mounted ya. Jadi fingerprintnya entah kenapa nggak dijual sama Infinix karena untuk fingerprintnya dia udah under display. Jarang loh ya HP 3 jutaan yang udah under display fingerprint. Sebelah aja side mounted loh. Terus di bagian bawah dia ada speaker, ada USB Type-C, ada mic dan masih ada audio jack. Di sebelah kiri ada SIM tray. Di bagian atas ada speaker dan juga mic lagi. Jadi ada dual mic ya di bawah dan di atas. Tapi kita coba lihat untuk SIM tray-nya ini ada apa aja. Wow, dia masih bisa di extend ya untuk storage-nya ya. Jadi ada dual SIM dan juga masih bisa kita extend storage-nya yang udah gede nih, 256 GB. Terus di bagian depan dia ada selfie kamera 32 megapiksel yang udah punch hole jadi nggak water drop dan kita masih dikasih skin guard ya yang udah terpasang. Tapi untuk proteksi layarnya ini sayangnya dia memang nggak ada Corning Gorilla Glass kayak si Poco X5 yang ada Corning Gorilla Glass 5-nya. Makanya mungkin tadi kita dikasih tempered glass ya buat pengganti Corning Gorilla Glass. Terus untuk proteksi lain di Infinix GT10 Pro ini nggak ada sertifikasi IP53, cuman kalau saya lihat leak-leaknya Infinix Note 30 VIP katanya itu bakalan ada sertifikasi IP53-nya yang sama kayak Poco X5 Pro. Jadi lawannya Poco X5 Pro sebenarnya GT10 Pro atau si Infinix Note 30 VIP. Tapi ini kita nyalain dulu lah ya sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Bootingnya masih sama jadi nggak ada kesan-kesan si GT10 Pro nya dengan desain barunya ini masih Infinix banget, powered by Android. Sambil kita nunggu booting dia masih magnet fingerprint banget ya karena memang tangan saya ini cepet banget basah jadi udah langsung ngecap fingerprint saya. Untuk bobot dia di 181 gram jadi masih lumayan ringan dan ketebalannya ini di 8,1 mm ya masih oke lah. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita langsung muncul under display fingerprintnya ya. Jadi udah kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Kita coba dulu untuk fingerprint. Oh, enak banget. Fingerprintnya cepet, cuman sayangnya dia nggak ada motornya ya. Jadi kalau misalkan kita buka pakai fingerprint, harusnya ada kayak motornya biar kerasa gitu kalau kita lagi buka HP-nya. Dan wallpapernya juga udah saya ganti karena saya penasaran dengan hardware gyroscope-nya. Wah, kalau kita pakai wallpaper 3D kayak gini, terus pakai gyroscope, dia itu wallpapernya kayak, nah ngikutin tuh kalau kalian lihat, wah kesannya itu kayak 4D gitu ya. Wah. Dan ini wallpapernya gratis kok, kalian bisa download di Play Store. Sekarang langsung aja kita coba untuk Dimensity 850-nya. Dia dapat skornya itu di berapa? Karena kan dia seharusnya 645.610 dengan detailnya kayak gini. Ya ini skornya mirip-mirip sih dengan Dimensity 1200. Kalau Snapdragon ya di 778G. Dan tadi kita udah tes storage-nya UFS 3.1. Wah, hampir 2000 Mbps ya. UFS 2.2 itu biasanya ya 1100 1200, ini UFS 3.1. Jadi lebih kenceng loading gamenya. Biasanya Infinix itu kan terkenal dengan pawang MediaTek ya. Jadi ada pawang ular, pawang hujan. Nah ini pawang MediaTek. Sayangnya di seri ini dia nggak terlalu pawang. Karena ketika kita tes CPU throttle selama 30 menit, dia itu ada throttle dan skornya itu stabil sih memang ya. Stabilnya di sekitar 70%. Dan dia ini tadi saya tes secara terus-menerus, jadi non-stop di Geekbench-nya, CPU-nya skornya segini, untuk GPU-nya skornya segini, terus untuk time spy-nya. Untuk stability test dia dapat itu 98%. Sebenarnya dengan skor 98% ini masih oke ya. Tapi sayangnya entah kenapa ketika saya tes hajar terus-menerus, tiba-tiba dia overheating ya. Dan ada notif sampai kayak gini, please stop using the phone or it will automatically shut down. Karena dia terlalu panas. Dan kalau udah panas terus dicas itu nggak mau dia ya. Please stop charging or it will stop automatically. Jadi bagus sih menurut saya karena OS-nya Infinix ini punya kayak sistem security di mana HP-nya panas dia nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dicas. Jadi ada notif gitu. Kalau HP-nya nggak ada notif, panas dipakai terus ya dia bakalan mati dan baterainya cepet habis. Jadi secara proteksi baterai walaupun sayangnya dia bukan pawang MediaTek sekarang, kalau dari first test hands on kita ini tapi setidaknya dia ada proteksi untuk baterai dan juga overheat. Terus lanjut tadi di boxnya kan ada sindir-sindiran kayak wah
clean and pure OS, gak ada iklan. Dan memang gak ada iklan, gak ada bloatware juga ya. Jadi ini adalah beberapa aplikasi yang memang saya install mulai dari sini nih, mulai dari PUBG M. Tapi lainnya ini file manager itu cuman OS, pure OS bawaannya Infinix yang gak ada bloatware, gak ada iklan. Biasanya kan ada snack video, ada TikTok, ada Facebook. Ini benar-benar pure gak ada ads dan kita buka aplikasi Infinix apapun gak ada ads kayak ya kalian tau lah. Terus untuk layar dia pakai AMOLED ya, jelas karena udah under display fingerprint tadi. Terus refresh rate-nya ini 120 Hz dan bisa di lock atau bisa pakai switch saja. Jadi dia ada 3 pilihan refresh rate, 60, 90 dan juga 120. Ini saya lock di 120 Hz biar feel-nya itu lebih mantep. Terus color style dia juga bisa kita ganti. Jadi original colornya seperti ini. Kalau lebih bright ya terlalu bright ya menurut saya. Saran saya sih di defaultnya aja di original color. Untuk refresh rate-nya ini udah bener-bener enak 120 Hz-nya ya. Bukan gimmick aja. Touch sampling-nya pun juga udah 360 Hz. Tapi biasanya Infinix penyakitnya adalah di multi touch. Jadi kita coba ya apakah multi touch-nya ini udah waras. Biasanya kan cuma 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5... Set, nah 7, 8, 9, 10. Nah ini udah 10 touch nih. Jadi aman untuk yang seri GT10 Pro ini nggak kayak Tecno Pova 5 Pro kemarin dia masih 5 touch. Harusnya yang 30 VIP juga udah 10 touch ya. Karena sayang banget kalau nggak karena dia udah punya 360 Hz touch sampling yang kalian lihat aja. Wah anjir ini terlalu menurut saya geser dikit aja. Set, tuh langsung sampai bawah. Set, tuh. Sets. Jadi secara respons memang dia lebih bagus. Untuk Netflix dia udah Security Wideband L1 Full HD, sayangnya dia nggak ada XDR ya. Nah si Poco X5 Pro itu AMOLED-nya udah support sama XDR10. Dolby Vision juga, sayangnya di Infinix ini belum. Tapi kalau kita ngomongin kualitas layar sebenarnya udah cukup oke ya. Walaupun sayangnya belum ada XDR. Tapi kalau kita gunakan untuk nonton konten YouTube yang support XDR, dia ada muncul XDR-nya ya. Kita coba di 2160p 60 fps XDR kira-kira kualitasnya kayak gimana. Set. Nah, kayak gini ya layarnya ya. Kita coba full screen. Wah, kalau full screen kayak gitu jadi punch hole-nya nggak terlalu mengganggu, cuman bezel bagian kanan dan juga kiri kalau posisi seperti ini dia ya kurang tipis aja sih. Kanan kirinya udah lumayan tipis. Dan untuk kualitas layarnya di kelas 3 jutaan menurut saya udah oke banget sih ya. Wah, seperti ini. Infinix klaim dia punya DCI P3, jadi warnanya yang dihasilkan itu ya khasnya AMOLED banget lah. Kontras rasionya jadi warna gelap di sini sama warna terang di sini. Nah, itu kan jadi kelihatan lebih realistis gitu. Terus untuk audionya ini dia juga udah punya banyak sertifikasi. Jadi ada DTS, ada high res juga. Tapi coba kita maksimumkan untuk audionya. Kira-kira seperti ini. Dia ada stereo speaker. Jadi kalau yang bawah saya tutup, suaranya seperti ini. Kalau yang saya lepas seperti ini. Kalau yang atas saya tutup. Oh masih lebih dominan yang bawah sih. Tapi nggak terlalu parah kayak si Tecno Pova 5 Pro kemarin. Wah dan untuk kualitasnya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Udah bagus banget. Realistis di kelas 3 jutaan. Audionya kenceng ya, sampai geter loh ini. Jadi kalau kita pakai volume 100% bukan lagu jedak-jeduk. Ini geter. Coba kita pakai lagu jedak-jeduk ya, biar bassnya, kita coba lihat bassnya keluar atau enggak. Tapi sebelum kita masuk ke audio tes yang jedak-jeduk ya, kalau kita lihat di sini menunya dia mirip sebenarnya sama Tecno Pova 5 Pro kemarin, tapi dia nggak ada untuk musik. Jadi yang nyala-nyala backlight effect-nya itu ketika main game, startup, charging, notification, sama incoming call aja. Nanti kita coba untuk ngecas ya, dia nyalanya di sini nih. Sekarang kita coba untuk lagu jedak jeduk dulu. Suaranya kayak gimana high res-nya nih. Kalau digunakan untuk lagu jedak jeduk sih bassnya kurang keluar ya. Tapi sebenarnya untuk clarity udah bagus, balance. Bassnya aja kurang keluar dikit. Di volume 100% dia juga nggak ngebreak. Tuh, ini benar-benar sudah 100% mentok, nggak bisa lagi. Oh ada bassnya. Tapi nggak kurang empuk lah, kurang berlayer gitu. Sekarang kita lanjut nyobain kameranya. Kita coba kamera depannya dulu. Ini kita pakai kamera depan 32 megapiksel. Terus sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Kita foto sesuatu yang di angkasa luar inilah. Set. Sambil mungkin kita coba foto-foto di luar lah, sambil videonya juga kayak gimana, langsung aja kita coba deh. Oke, jadi adalah kualitas kamera depan dari Infinix GT10 Pro di resolusi 2K 30 fps. Ini sekarang jam 4. Agak mendung langitnya, cuman kalau di sini dia langsung nge-flat ya. Kalau misalkan fokusnya ke muka saya, tapi coba saya pencet di langitnya. Nggak bisa dipencet ya.
Jadi kalau misalkan kita ini udah nge-record tapi dia nggak bisa dipencet dan langitnya jadi flat gitu aja. Cuman detail muka memang lebih keangkat ya. HDR-nya kamera depan nggak terlalu bagus. Ada Atan. Kalau sekarang kita gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Ini saya pegang dengan tangan satu, masih lumayan shaky ya. Di sini kita coba dengan fitur steady-nya on. Nah, ini sekarang kita pakai fitur steady on, jadi dia lebih stabil, cuman memang dia lebih nge-crop dan detailnya nggak terlalu tajam kayak resolusi 2K tadi. Ya tadi ya. Wait. Tapi kalau untuk HDR di steady ini sama aja. Mungkin sekarang kita coba di kamera belakang. Tapi untuk skin tone saya suka sih ya, karena nggak terlalu diangkat, nggak terlalu ganteng gitu. Jadi masih terlihat natural. Bopeng-bopeng jerawatnya juga masih kelihatan. Wah, jadi kira-kira kayak gini. Sekarang kita pindah ke kamera belakang. Di kamera belakangnya dia bisa 4K 30 fps dan wah jauh lebih bagus ya ketimbang selfie kameranya tadi. Fokusnya juga dapat dan sekarang kita coba shoot langitnya. Nah, langit yang tadinya flat kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan ke muka, nah saya nggak bisa lihat lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau misalkan langitnya terlihat ada teksturnya, berarti high dan mid range-nya bagus. Terus kalau kita gunakan untuk ngezoom detail objek, wah dia juga masih dapat. Sampai kotor-kotoran di daunnya kelihatan ya. Blurnya juga bagus, auto exposure juga bagus, gak terlalu lap-lap kayak biasanya HP 3 jutaan. Jadi kalau misalkan ini saya fokuskan ke, bentar ini belum fokus. Fokuskan ke daun sini. Wah, kalau yang kamera belakang bisa dipencet. Kamera depan tadi nggak bisa dipencet ya. Ini fokus ke daun, habis itu kita pindah ke Atan. Nah, bisa. Sets. Oke, masih tergolong oke lah. Sekarang kita coba kalau untuk ini jalan mundur ya. Jalan mundur dia masih shaky. Sekarang kita coba kalau fitur steady-nya on. Oke, kayak lebih gelap ya dibandingkan 4K tadi dengan fitur ultra steady-nya on. Tapi kalau digunakan untuk jalan sih, wah ini stabil sih. Coba, saya pengen tahu detailnya tadi ya. Lebih bagus tadi. Dan kalau misalkan saya goyang kanan kiri, dia ada kayak semacam stutter dan jitter patah-patahnya karena dia di 30 fps. Kalau misalkan atas bawah sama aja kayak kelihatan banget habis kita main di 60 fps, 30 fps, 30 fps-nya kelihatan. Tapi dynamic range di steady juga masih dapat dan dia lebih stabil. Oke lah, jadi cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari si Infinix GT 10 Pro ini. First impression saya sih, saya suka sih ya desainnya. Walaupun desain itu preferensi masing-masing ya. Tapi dibanding Note 30 VIP, kalau saya pribadi suka ini. Karena desainnya ini terlihat sci-fi, terlihat futuristik. Dan saya suka banget produk-produk yang kayak gini, transparan gitu, saya suka. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa menyaingin Poco X5 Pro? Saya belum bisa jawab di unboxing dan juga hands on ini sih ya. Mungkin ya kasih waktu saya sekitar 1 minggu lah untuk review dan nanti saya baru bisa kasih opini lebih karena ini cuman hands on aja. Nanti tes-tes game, tes-tes sensor lain kita bahas di reviewnya. Tapi menurut kalian gimana? Desainnya keren nggak? Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.